Nggak, Gokil. nggak. Itu kayaknya engagement terbesar deh selama live Instagram di masa pandemi ini. Oh, really? Saya nggak Iya. soalnya itu kemarin Heeh. saya sama Dokter Tirta itu pertama kali maksudnya dalam dunia per Instagraman itu pertama kalinya Ya. saya live sama orang gitu, kayak gini. Yang Hmm. ini yang ketiga kali ya. Oke. Dan yang kemarin sama Dokter Tirta itu lu mengalami gangguan kan? Koneksi. Ketika saya Oh, berbicara tentang teori konspirasi, ngadak gitu, ngadak gitu, gitu ya. ngadak. Gambar hilang, I- suara sih. Yang paling sering suara hilang. Gitu. Oh, oke. Jadi apakah ini ada kesengajaan menurut Jering atau gimana ini? Itu dah saya nggak tahu karena kalau dari sinyal di Bali waktu itu di tempat kan waktu itu Hmm. saya live dari toko Ramal Empire. Di Hmm. sana Hmm. sinyalnya ada pakai WiFi itu kuat dan Hmm. setelah itu dicoba Hmm. pakai sinyal yang lain nggak bisa. Terus saya coba rubah pakai waktu itu sama Dokter Tita sempat coba pakai akunnya Devil Dice yang sudah verified, Hmm. yang sudah centang Hmm. biru juga nggak bisa. Jadi sempat 7 kali, log out, log in, log out, log in, tetap nggak bisa itu. Dan itu dimulai ketika saya mulai bicara teori konspirasi. Itu yang agak timingnya itu sih yang agak bikin penasaran gitu. Karena sebelumnya Dokter Oke. Tirta bicara, ketika kami bicara masalah rumah sakit, Dokter Tirta kan Hmm. Dokter Tirta yang dominan bicara. Ketika Ya. dokter bicara itu koneksinya baik-baik saja. Pas Hmm. giliran lu nih, kok tiba-tiba Mm-mm. ngadat gitu ya jaringannya gitu. Iya. Dan WiFi nggak bukan masalah. nggak masalah. Kemarin kapan tuh Mas? 3 hari yang lalu ya? 3 hari yang lalu saya sempat live Instagram juga sama Mblocks Hmm. Space. Hmm. Hmm. Yang diwakili sama Mas Jacob, tapi Mas Jacob mereka pakai akunnya Space. Jadi kami Hmm. waktu itu berbicara tentang musik dan membicarakan sedikit mengenang tentang almarhum Glenn. Hmm. Ketika saya mengucapkan kata konspirasi, demokrasi, itu langsung kacau. Padahal waktu itu yang nonton cuman 2.000, 10.000 maksimal. Waktu itu yang nonton cuma Oke. 10.000 maksimal. Karena Oke. ketika saya mulai ngucapin kata-kata demokrasi, Bill Gates, global elite, itu langsung gangguan. Saya cepat coba berapa kali dengan M-Block Space, akhirnya Hmm. saya sepakat untuk saya nggak akan ada beberapa kata yang akan tidak saya gunakan dan akhirnya bisa lancar. Tapi waktu itu karena saking seringnya ngadat, akhirnya yang nonton cuma 2.000 orang. Tunggu deh. Kalau toh emang ada teknologi yang secanggih itu ya nih, misalnya nih ya, Jering ya. Ada teknologi kan kalau misal di Instagram kan di Twitter itu kan ada fitur mute word gitu kan. Jadi ada beberapa kata kalau kita mute mereka nggak muncul dengan sendirinya gitu kan. Betul. Nah ketika ada teknologi yang bisa memute word ketika lagi live gini, lu yakin ada nggak sih teknologi itu? Kalau gini ya Far ya, zaman sekarang kita mikir teknologi ini kan teknologi yang kita kenal ini adalah teknologi yang diperkenalkan saja. Jadi ada banyak banget teknologi yang belum diperkenalkan ke masyarakat luas. Itu menjadi rahasia militer, rahasia intelijen kayak gitu. Dan saya yakin itu ada karena contoh kasusnya Perang Dunia Kedua lah. Itu kan mesin-mesin senjata-senjata kimia kayak gitu tuh sudah ada zaman dulu, tapi tidak dipublish. Jadi jika mesin pembaca algoritma yang seperti Gofar bilang tadi itu, apakah itu mungkin? Saya rasa very possible. Nah, waktu itu sempat mengalami yang namanya gangguan ketika live sama Dokter Tirta. Tapi sekali lagi WiFi itu nggak masalah kan? Kemarin nggak masalah. Kan? Jadi kayak aman-aman aja. Listrik nggak mati, Bli? Listrik nggak mati? PLN lagi bermasalah tuh sekarang. Kalau mati berarti ada nyalain air tuh ngejegrek. Ada yang nyetrika. Ada yang nyalain microwave.
Ngejegrek. Oke. Bli, ini sebelum kita ngomongin yang lain, gue pengen nanya sebenarnya sih. Pengen nanya cara lu survive di Bali gitu kan. Band udah stop manggung gitu kan untuk sementara. Terus penjualan yang namanya restoran, Twice gitu Bar. kan, atau Twice bar gitu sama baju gitu kan, Rumble pasti menurun, lu pun menurun gitu. Pasti. Nah, ya yang lu lakukan nih untuk, kan lu harus bertahan hidup nih ya, untuk sehari-hari gitu. Apakah lu punya usaha lain atau memang ada tips and trick nih untuk bisa survive? Nah ini mungkin agak menarik karena setelah pandemi ini saya yang sebelumnya mungkin banyak yang mikir ekonomi oke lah, masih stabil segala macam kan. Terus saya kan baru nikah. Istri saya jarak usia kan agak jauh, 18 tahun, jadi muda. Mungkin jadi ya Indonesia kan kita tahu orang langsung mikir ini jaring ini seperti kayak istilah Jakartanya gadun lah, kayak gitu ya. Kan, kamu kan sering tuh, Gofar kan sering tuh dituduh gadun tuh, ya kan? Padahal mah enggak, cuma ramah aja sama orang-orang. Orang-orang tertentu. Kita cuma memberi space dan ruang aja untuk orang-orang tertentu gitu. Oke, dituduh gadun. Iya kan, jadi persepsi gadun itu sekarang saya bisa bantah 100%, mungkin 1000%. Karena kenapa? Justru ketika saya tidak bisa manggung, pendapatan dari bar kosong, dari toko juga karena jam operasional sekarang sangat terbatas, itu ya bisa dibilang minus lah, karena sampai sekarang semua usaha-usaha yang saya punya itu saya sebisa mungkin bertahan, tidak ada PHK. Jadi totally tidak ada PHK, semua staff masih digaji, dan meskipun kalau misalnya contohnya Twice Bar kan total tutup tuh, tapi staff masih digaji. Kalau toko-toko baju itu masih buka cuma sampai jam 7 malam, itu juga masih digaji. Bong Hostel, ada hostel di Nusa Lembongan itu totally close sudah hampir 2 bulan, itu tetap kami kasih tunjangan staffnya. Jadi saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak ada PHK. Kalau untuk saya pribadi, ini kan untuk bisnis kan udah pakai kas semua itu, udah pakai kas perusahaan. Kalau saya pribadi survive sekarang dari istri. Dari istri? Oh, oke. Jadi from gadun from sugar daddy. Ini jadi sugar baby. Joking. Jadi sugar baby. Iya, I'm not joking. Aku nggak bercanda loh. Serius ini. Serius loh. 100% legit, 100% legit. Jadi sekarang istri saya tuh, jadi gini loh, istri saya tuh sekarang lagi rezekinya lagi banyak banget. Jadi dia tuh tiap hari ada aja yang dia kan quote selebgram gitu sih. Ya, meskipun dia bikin jamu juga kalau nggak salah ya. Iya, dia ada bisnis jamu gadis. Tapi dia mostly her money, pendapatan istri saya tuh kebanyakan dari endorsement kan. Dan belakangan ini rezekinya dia tuh sejak pandemi ini, jadi itulah semesta tuh kayak bekerja secara aneh kadang-kadang. Ketika saya tidak ada pemasukan, istri yang banjir pemasukan gitu. So ya, sekarang saya jadi peliharaan apa namanya? Simpenan. Kalau simpenan kan nggak legal. Ini kan legal. Oh iya. Jadi apa ya? Jadi bapak rumah tangga? Nggak bapak rumah tangga juga, dua-duanya juga di rumah kan? Iya, kami di rumah juga ya gitu. Jadi setiap hari tuh ya kerjaan istri. Jadi istri saya kan totally work from home. Jadi dia tuh review produk, bergaya-gaya, sampai kami bikin studio di rumah segala macam. Ya, dan saya paling bantu di rumah tuh kalau barang endorsementnya dia datang, saya ngambilin kayak gitu dah. Oke. Wow, ini ya kerjasama yang baik gitu ya. Bagus. Oh, it's too good, almost too good to be true. Jadi dia istri saya bilang, istri saya sering kali bilang kayak gini, kayak dia kan panggil saya papa gitu. Papa nggak usah kerja dah seumur hidup, papa, mama yang tanggung papa, nggak apa-apa deh gitu.
gue probation dong jadi anak lu 3 bulan aja, boleh gak? Umur berapa? Umur berapa? Umur 37. Masih bisa lah jadi anak kalian lah. Probation 3 bulan aja dulu coba. Ya kan? Probation. Kita pakai sistem ini ya, adoption from home ya. Iya, bener. Jadi gue tetap di rumah gue, tapi gue kasih duit aja sama kalian. Pakai cryptocurrency. Iya, Bitcoin. Nah, Ya, berarti jadi itu survive-nya. Berarti anggap balasan lo di Instagram bahwa gue nggak perlu kerja, istri gue udah kaya, itu bener berarti ya? Amin ya. Gue kira tuh bercanda tau gak lo? Iya, saya tahu orang pasti mikir itu bercanda, but ya life is weird. Kadang-kadang hidup itu aneh dan situasi pandemi ini kan situasi nggak sopan. Kalau ganja sopan sih. Itu ganja nggak? Bukan ganja. Halo BNN. Bukan. Halo BNN. Halo KGB, BKKBN. Ya, BKKBN. Jadi gini pandemi ini Faria. Yeah. Pandemi ini kan kayak apa ya, bisa bilang fase spesial, extreme situation gitu kan. Kita mungkin generasi kita akan mengalami ini cuma sekali 100 tahun maybe, you know. So anything apapun tuh bisa terjadi di situasi kayak gini, yang dulunya anak band yang bisa menafkahi istri dengan bangga, dengan gaya segala macam mentereng. Sekarang jadi tugas beli galon, terus ngambil paketan. Wah, beli nih ya. Kalau boleh saran, kan istri kan lagi bikin konten-konten gitu kan. Coba sesekali collab sama istri mungkin membahas make up. Jadi jering kayak misalnya, guys, aku pakai ini loh guys gitu. Ini buat alisku, buat mukaku jadi glowing gitu. Kayaknya seru deh kalau kolaborasi. Ya gak sih? Oke. Pengumuman buat semua. Iya. Saya sudah nggak sama Body Shop lagi. Oh, udah enggak. Jadi Danila bisa lebih lega sekarang. Lu di endorse Danila nggak, curang banget gitu kan? Lucky bastard. Gitu. Tapi kita pernah ngomong ini kan. Lu ketemu sama Nora juga ketika di Body Shop kan? Iya, untuk pertama kali ketemu secara physically di Body Shop juga. Beli, ini kita belum ngomongin Beli ya. Lu ketemunya gimana sih pas lagi milih produk? Tiba-tiba tangan terus nempel. Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Kok kita sama sih di Body Shop gitu gak sih? Atau gimana? Itu nggak pertama kali ketemuan tuh udah janjian. Jadi pertama tuh, kamu ya, udah. Wah, dan selama ini kan kita sering parno tuh, Far. Kita kan sering banget tuh di zaman di era filter face, kamu aja kelihatan cantik banget loh, Bu Far, di kameranya. Oh iyalah, iya. Saya pakai filter ini lampu-lampu glowing gitu loh. Jadi waktu itu aku pikir kan ekspektasi tuh di foto kan cantik banget itu istriku. Jadi pas mau ketemu tuh ekspektasi saya udah nggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Ini paling kayak apa gitu, filter segala macam. Ternyata pas ketemu nggak jauh beda. Oke nih. Sesuai dengan yang diiklankan gitu. Ini kan lu lagi diomongin dan banyak dikenal sama orang sekarang ini soal teori konspirasi gitu kan. Ya. Ketika di rumah lu sama istri membicarakan hal itu nggak sih? Misal kayak gini. Oh sangat. Misalnya kayak lagi dinner berdua romantis, ada lilin dengan wine dan gelas kristal 2 gitu kan di perapian. Terus tiba-tiba lu ngomong kayak sayang, ngomongnya mama ya? Mama aku pengen ngomong sesuatu gitu deh. Apa papa? Aku bisikin ya. Iya, pas lagi dibisikin, sayang, kamu tau nggak? Bill Gates penyebab semua ini. Nggak gitu ya?
Oh enggak. Ilustrasinya bagus sih, cuman percakapan yang terjadi iya seperti itu. Cuman ilustrasinya kami lagi makan nasi jinggo, nasi kamu tahu nasi jinggo kan? Nasi kucing. Tahu kan? Pakai nasi kucing ya. Ya, istri saya tuh apa Jawa banget. Jadi dia tuh nggak suka makanan barat, dia nggak suka makanan yang asing-asing itu nggak suka. Dia tuh sukanya pecel, lalapan, ya Indonesia banget. Jadi kalau kami ngobrol masalah konspirasi ini, ya paling lagi itulah pas lagi makan pecel, pas lagi makan rujak, dia suka banget sama rujak. Dan kekuatan terbesar saya, ini yang mungkin jarang orang tahu gitu ya. Kekuatan terbesar saya untuk berani membicarakan masalah ini secara konsisten itu istri saya sendiri. Karena dia sangat percaya. Bukan karena dia saya pengaruhi atau karena saya doktrin, tapi sebelum kami berdua ketemu, istri saya juga percaya dengan yang namanya global elite seperti itu. Jadi ketika polemik teori konspirasi ini terjadi, ketika orang mulai ya istilahnya membuli saya tentang teori konspirasi saya ini, justru istri saya yang paling kuat memberi support moral ya. Jadi dia selalu bilang yang kamu lakukan itu udah benar kok. Keep fighting. Pokoknya jangan sampai nyerah. Soalnya tapi ini bukan berarti nggak berarti istri saya itu selalu dukung saya. Di konteks di beberapa masalah di luar teori konspirasi ini, kalau dia nggak suka, kalau dia nggak setuju, dia akan fight juga. Kami sering adu argumen. Dia kan orangnya keras juga. Jadi tapi di masalah teori konspirasi ini kami satu suara. Sudah sangat bulat sampai kan kemarin saya sempat bikin ya istilahnya kalau jika ada yang menantang saya untuk suntik atau menularkan virus ini, I'll do it dengan syarat jika saya selamat, orang-orang yang mengkampanyekan lockdown itu harus melockdown diri mereka ke kantor polisi. Gitu. Dan istri saya bilang, oke, kalau sampai benar itu terjadi, Pak, ini istri saya sendiri yang bilang, jika itu benar terjadi, saya harus ikut disuntik. That's how much kekuatan ketika kamu dicintai seseorang ini kan kutipan filsuf Cina, saya lupa namanya. Ketika kamu dicintai seseorang, itu akan memberimu kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi sampai sekarang saya masih konsisten untuk bertahan dengan opini saya, karena di rumah itu ada yang dukung. Kalau dari teman-teman band, teman musisi gitu, bahkan bisa dibilang nyaris nggak ada sebenarnya. Tapi istri yang mendukung, akhirnya saya juga percaya kalau apa yang saya lakukan ini benar, dan berdasarkan beberapa fakta yang saya temui juga, dan informasi dari luar negeri juga, beberapa kawan di luar negeri yang tertarik dengan isu-isu seperti ini, akhirnya ya seperti ini. Akhirnya saya sekarang jadi bahan lelucon seluruh Indonesia. dan gak sekali lu kan sering kayak gitu kan. Betul. Sering banget. Berarti tapi ada satu tweetnya Nora yang bilang bahwa dia nggak setuju ketika lu ngomong kalau misalnya lu mau ngebungkam, ada orang yang pengen ngebungkam lo, itu harus dibunuh, lu harus bunuh gue. Nora nggak setuju kan? Iya. Sempat nggak setuju karena ya namanya perempuan, dia tuh nggak suka dengan kata-kata bunuh itu, karena insting perempuan ketika melihat kata bunuh itu kan kayak is a bit too extreme. Jadi dihapus sama dia, Nora yang hapus, karena istri saya punya akses ke Instagram saya. Oh, tahu passwordnya? Bukan tahu passwordnya, dia yang bikin passwordnya. Oh, nggak bisa DM aneh-aneh dong orang-orang ya? Nggak pengen.
coba kamu pikir ya, di mana, Far, pikir, logika, di mana nyari istri yang usia 25, saya 43, yang menghidupi kamu untuk saat ini dan untuk jangka panjang ke depan, yang masih setia masakin kamu tiap malam, tiap pagi kamu dibikinin sarapan, bikinin makan malam, itu tetap dia lakukan. Dan tugasmu cuma beli galon, sama ngambil paketan dia dari paketan endorsement dia. Di mana ada ketemu cewek kayak gitu lagi gitu kan? Ya, belum nemu sih gue. Iya. Nanti ketemu kok nanti, tapi cowok. Iya. Berarti udah nggak mau bangor-bangor dong ya sekarang ya. Udah satu aja lah ya, beli ya. Udah nggak ada. Kan udah menikah juga. Ya, saya sebenarnya jadi tiap hari itu ngerasa sangat beruntung. Oke. Soal statement yang tadi Jering bilang kalau misalnya lu disuntik gitu kan, Nora juga pengen disuntik juga gitu kan. Itu maksudnya karena euforia, cinta-cintaan atau memang udah fully support sih beli sikap kayak gitu? Satu. Karena berdasarkan semua data yang saya dapatkan, yang saya kumpulkan, hasil riset saya setiap hari berjam-jam nyari informasi dari seluruh dunia, saya sangat percaya, sangat yakin jika virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan oleh media-media mainstream di Indonesia. Jadi saya sangat yakin saya akan selamat meskipun disuntik. Jika benar yang disuntik itu virus ini ya, COVID ini ya. Oke. Nah, ini kan ya, lu sama Tirta udah ngomongin soal ini kan, bahwa kalian sepakat bahwa virus ini memang ada. Ada. Yang jadi concern lu adalah kenapa dibikin bahaya gitu kan? Seakan-akan ini bahaya banget. Ya, yang concern terbesar saya itu adalah saya tidak bisa melihat orang ditakut-takuti sedemikian rupa sehingga orang-orang itu jadi pengangguran, jadi depresi, ada yang sampai bunuh diri, ada yang nggak sakit jadi sakit. Rumah sakit yang seharusnya bisa menangani pasien secara baik-baik akhirnya menjadi penuh karena banyak orang panik. Itu yang saya nggak bisa. Apa ya? Kalau dibilang apakah kehidupan kamu terganggu dengan adanya virus ini? Kalau saya pribadi, saya nyaman, saya masih nyaman gitu. I have a good life. Saya cuman nggak akan pengaruhi saya secara personal. Saya masih bisa bahagia itu. Tapi saya nggak bisa lihat teman-teman saya yang di PHK. Mereka kerja mereka kerja belasan tahun di hotel-hotel besar, di PHK begitu saja tanpa alasan, tidak diberi pesangon, dan nggak cuma 10 orang, itu terjadi banyak banget di Bali. Di Bali sudah ada banyak kasus bunuh diri. Orang udah buntu kan, nggak bisa survive, nggak bisa, dia nggak punya teman hidup, tidak ada diajak berbagi, akhirnya gantung diri. Itu sudah lebih dari 2 orang. I mean like gini loh, Far. Dulu ya, sebagai kita kan berdua dari komunitas yang hampir sama ya, komunitas yang cukup dekat dengan, bisa dibilang cukup dekat dengan situasi real, kehidupan real orang-orang gitu. Jadi kita berdua tidak hidup dalam gelembung kenyamanan yang beberapa kelas B ke atas miliki gitu. Jadi ketika ada bencana alam, contohnya dulu 2004 di Aceh segala macam, dan bencana-bencana alam yang lainnya kan banyak lagi. Itu saya selalu mencoba berbuat sesuatu, trying to do something untuk membantu korban. Ketika bom Bali juga berusaha sebisa mungkin bikin konser amal sebanyak mungkin, bikin kegiatan apapun itu yang untuk kemanusiaan, jadi relawan di rumah sakit ketika bom Bali. Kenapa? Karena bencana alam itu kan sudah bisa dibilang itu tidak ada agenda bisnisnya. Jadi ya the only solusi untuk masalah-masalah bencana alam itu adalah memang donasi, bikin konser amal segala macam. Yang COVID ini yang menjadi spesial karena saya yakin banget ini skema ini is pure business gitu. Ini murni bisnis.
Jadi saya nggak mau ngikut alur mereka. Gitu. Yang diharapkan sekarang, kan yang diharapkan sekarang oleh publik, oleh pejabat gitu, oleh otoritas adalah rakyat saling bantu membantu kan. Itu kan yang selalu ditekankan. Yang mampu membantu yang kurang mampu ya, segala macam. Yang pertanyaan terbesarnya kan sampai kapan? Sampai kapan Indonesia ini bisa terus saling membantu? Karena kan yang kelas A, kelas B ini nggak akan selamanya bisa berdonasi. Ya kan? Suatu saat kelas A, kelas B ini mereka punya orang tua, mereka punya saudara yang sakit, mereka harus memprioritaskan keluarga mereka dong. Ya. Jadi inilah gimana caranya motong agar kita tuh tidak dimasukkan gelembung, tidak dimasukkan skema mereka ini, di mana kita diajak bersama-sama untuk saling bantu-membantu hingga kita semua kompak menjadi miskin. Oke, tunggu Bli. Sorry, ketika memang virus ini tidak seberbahaya itu, tapi kenyataannya kan di rumah sakit banyak yang bilang kesaksian dari para pekerja medis yang sudah bersusah payah untuk menyembuhkan pasien atau kewalahan menerima pasien, bahkan banyak mereka yang menjadi korban gitu kan. Iya. Lu masih beranggapan itu belum berbahaya atau gimana, Bli? Berbahaya. Yang tidak pernah dibicarakan oleh media mainstream adalah kenapa banyak orang bisa tiba-tiba merasa sakit. Kenapa tiba-tiba banyak orang berbondong-bondong ke rumah sakit, kan itu yang jarang diungkap. Dan satu lagi yang jarang diungkap oleh media massa adalah psikosomatik. Psikosomatik itu adalah ketika kamu, ini teknik yang dilakukan oleh Nazi Jerman dulu. Nazi Jerman itu, ya, jadi mereka melakukan metode seperti ini. Sebuah kebohongan ya, sebuah kebohongan ketika kamu ulangi terus-menerus, berkali-kali, setiap hari, konsisten, maka jadi sebuah kebenaran baru. Maka ia akan membentuk persepsi. Jadi gini loh, ketika Anda bisa mengendalikan informasi, which is media massa ya, ketika Anda bisa mengendalikan informasi, mengendalikan sirkulasi informasi, Anda bisa mendesain sebuah persepsi. Ketika Anda bisa mendesain sebuah persepsi, Anda bisa menciptakan sebuah realita. So, skema COVID ini persis seperti itu. Jadi, orang-orang dibikin panik, orang-orang yang tidak merasa sakit, kan tidak semua orang mentalnya kuat. Setuju nggak? Pada akhirnya imunnya turun gitu ya? Exactly. Coba deh kalian search Dr. Bruce Lipton. Dr. Bruce Lipton, dia seorang ahli imun. Dia punya penjelasan yang sangat-sangat bagus tentang bagaimana fear, rasa takut itu adalah penyebab faktor terbesar kenapa banyak orang meninggal karena COVID ini. Karena ketakutan itu membuat imun kita tuh kayak lenyap gitu loh. Kalau kita sudah ketakutan, kita akan lebih cepat mati gitu. Intinya seperti itu. Jadi kenapa virus ini ada benar? Yang membuat virus ini berbahaya bukan virusnya, menurut saya, bukan virusnya, tapi modifikasinya. Virus ini sudah dimodifikasi dengan apa? Dengan fake news, dengan berita-berita palsu. Saya nggak akan nyebut channel beritanya karena terakhir kali saya sebut channel-channel berita yang sering langsung nge-lag. Iya, langsung nge-lag. Parah sih. Jadi saya ingin ini menjadi lebih lama percakapan kita. Jadi dan orang tuh sangat sering menyepelekan stres. Padahal sebenarnya stres ini penyebab kematian yang paling sering disepelekan. Karena stres itu bisa kayak jantung, lambung gitu kan, segala macam. Everything comes from, kan gini, kan banyak yang bilang kekuatan terbesar manusia tuh, kalau kamu cari di buku-buku filosofi, di buku-buku ilmu pengetahuan, kekuatan pikiran tuh yang di tubuh manusia ini, kekuatan pikiran itu yang paling kuat. It's the strongest. Tapi yang paling gampang diserang juga kekuatan pikiran. Cara nyerang kekuatan pikiran itu pakai.
menebar ketakutan ya, dengan menebar ketakutan itu tadi. Oke. Gue setuju banget sih soal yang namanya pikiran tuh ketika lagi nggak oke gitu kan, lagi stres, itu penyakit bisa banyak yang datang gitu kan. Oke. Jadi poinnya di sini, lu setuju nggak bahwa COVID ini berbahaya atau tidak berbahaya? Seperti yang Elon Musk katakan 2 hari yang lalu. Soal anak ya, XAE Xavier. Bukan. Oh bukan, bukan. Elon Musk itu kemarin 2 hari yang lalu di Joe Rogan yang mirip Deddy Corbuzier itu. Jadi Joe Rogan niru Deddy kayaknya sih. Enggak, ini serius. Joe Rogan Elon bilang di itu wawancara podcast mereka sekitar 2 jam lebih lah, seperti biasa, panjang kan. Itu ada beberapa statement Elon Musk yang menegaskan jika COVID ini tidak seberbahaya yang media coba pengaruhi kita gitu. Kan media ini mencoba menancapkan persepsi jika virus ini sangat mematikan. Elon Musk tidak setuju itu. Dan dia bukan cuma sekali ngomong seperti itu. Jika Anda mengikuti Elon Musk di Twitter, dia sangat mendukung agar lockdown segera dicabut, agar rakyat segera dikembalikan kemerdekaannya, agar dia tuh sering memberi informasi tentang rumah sakit itu tidak sepanik yang digambarkan di media-media mainstream kebanyakan. Situasi rumah sakit itu tidak seramai itu. Di Amerika justru banyak banget rumah sakit yang dokter-dokternya itu sampai nggak ada kerjaan gitu. Jika Anda nggak percaya, silakan cek Twitternya Elon Musk. Elon Musk kan bukan orang bodoh. Jadi selama ini saya sering banget diserang oleh orang-orang yang mungkin yang punya titel, punya gelar. Mereka pikir argumen saya tuh kayak ngawur. Dan memang ada beberapa argumen saya tuh kepleset atau salah nyebutin narasumber, salah nyebutin data. But go check Elon Musk Twitter. Try to coba argue sama dia. Coba bully Elon Musk. Saya nge-tweet ngajak orang untuk ayolah kita kembali normal. Virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan. Akun saya tuh baru bikin Twitter nih, Far, baru 2 hari langsung lenyap. Elon Musk ngomong hal yang sama di Twitternya dia. Give people their freedom back. Gak ada yang lenyapin akun Twitternya, anjing. Cuman gara-gara Elon Musk punya roket, bangsat. Oh tapi Bli, kalau misalnya Twitter kan ya kita ngomongin mungkin ada kesengajaan untuk gituan ya, tapi untuk di ban gitu kan, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak mau nih. Oke. jatuh belum bisa beli AirPod. Gimana tapi gini, kalau Twitter itu kan ketika banyak orang yang report dalam waktu yang bersamaan, itu kan otomatis kan di ban gitu kan, di suspend gitu kan. Mungkin banyak orang yang report kali ya. Pasti. Lalu orang-orang itu kenapa mereka tidak report Elon Musk? Kan Elon Musk lebih berbahaya. Akun saya followersnya waktu itu cuma 20 ribu. Baru bikin akun 1 hari, followersnya 20 ribu. Cuma bertahan 1,5 hari, hilang. Elon Musk followersnya jutaan loh. Dia bikin statement yang pesannya sama dengan statement saya. Kok nggak ada yang nge-report sih? Karena dia nggak tatoan. Karena dia mualaf. Enggak. Bukan beli. Satu-satunya alasan adalah karena Elon Musk itu tidak pernah ngomong gini. DM emailmu sat gitu. Nggak pernah. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Oke. Coba dia bisa. Pasti dia udah ngomong. Oh iya. Send your email. Iya. Dumb fuck. Enggak, soalnya kan dia nggak pernah berurusan. Gitu kali. Elon Musk kan nggak pernah berinteraksi sama netizen Indonesia kan. Mulut netizen Indonesia tuh beda loh sama netizen Amerika. Sama aja, cuma bedanya mereka bisa bahasa Inggris aja. Kita pakai bahasa kita gitu. Jadi kedengeran lebih sopan ya. Oke. Tapi banyak banget nih Bli, kalau gue lihat dari teman gue yang tenaga medis, mereka tuh bilang ke gue kok kalau misalnya rumah sakit memang sehektik itu, separah itu.
Di Jakarta kan? Sedangkan lu Di bilang Jakarta kan? di Jakarta ya? Iya di Jakarta, iya betul. Di New York pun demikian, Far. Jadi begini, Oke. makanya saya jelaskan tentang kenapa COVID ini terstruktur ya. Kenapa COVID ini sudah ada polanya, sudah ada yang mendesain. Kota-kota yang diserang itu adalah kota-kota pusat berita, kota-kota pusatnya media. You know, if you make it in New York, remember, ingat nggak ada yang ngomong gitu? If you make it in New York, you make it everywhere. Itu itu kutipannya Frank Sinatra. Kalau 9/11 itu kejadian pesawat yang menabrak menara kembar itu di New York dan itu mengubah geopolitik semuanya global kan. Jadi di Amerika yang paling hektik itu di New York. Itu kan kebetulan atau what? Di Indonesia yang paling hektik di mana? Di Jakarta. Jakarta. Ya, Oke. jadi nah, kenapa nggak di kota-kota? Kenapa nggak di kota-kota yang nggak ada stasiun TV-nya? Kenapa nggak di kota-kota yang nggak ada selebritinya? Karena kalau di Bali gimana, Bli? Itu, dude, seriously di Bali sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, boleh nggak jujur? Boleh dong. Ya. Di Bali ini sebenarnya itu kalau masyarakat mau jujur ya, kalau pemerintah Bali ini mau tidak mengikuti instruksi dari pusat, Bali ini it's okay. Sejauh ini korban yang meninggal itu 4 orang, 2 imported case. Imported case ini mereka sudah lanjut usia dan mereka sudah punya penyakit bawaan. Dan so far nggak ada penambahan korban, nggak. Padahal sebenarnya secara demografi Bali ini kan sebenarnya paling rentan, Far, karena dikunjungi oleh banyak turis asing, banyak melting pot lah. Sebenarnya kan di sini jika benar virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia, seharusnya, dan jika benar virus ini seberbahaya yang diproyeksikan oleh media-media, seharusnya sekarang sudah ribuan orang meninggal di Bali, seharusnya ya, jika benar seberbahaya itu. Di Bali rumah sakit kebanyakan kosong, santai. Maksudnya, lu ngecek, udah pernah ngecek gitu? Udah pernah ngecek ke rumah sakit? Iya, ada kan teman-teman banyak kerja di sana. Oke. Iya, oke. Iya sih, tinggal nanya ya. Iya, jadi mereka ya malah justru setelah pandemi ini nggak ada kerjaan mereka, makanya mereka kayak main TikTok segala macam, dan ya saya juga ya hampir nggak setiap hari sih, tapi sering banget keluar jalan-jalan naik sepeda gitu. It's like orang-orang nggak cuman gara-gara pemerintah pusat yang ngasih instruksi ke Pemda Bali untuk kita harus gawat, kita harus ketakutan, kita harus bla bla bla. Ya akhirnya semua orang jadi ikut-ikutan ketakutan gitu. Padahal sebenarnya enggak. Itulah kayak saya pakai komparasi tadi ya. Bali melting pot, orang dari Cina, banyak orang dari Eropa, banyak orang dari Amerika juga ada. Seharusnya jika benar ini semenular itu, seeksponensial itu cara penularannya, sudah ribuan korban di Bali. Buktinya sekarang cuma 4 dan itu pun 2 imported case dan mereka sudah tua, sudah umur di atas 60-an. Dan di Bali, ya Far ya. Dan di Bali dan di Bali setiap tahun itu selalu ada warga negara asing yang meninggal, selalu. Jadi kok kita tiba-tiba sekarang mikir, ada bule meninggal di Bali, itu COVID. Ya elah, tahun lalu juga ada 14-an bule meninggal naik motor, ada 3 bule meninggal sakit jantung. Itu biasa itu, like people die, orang meninggal. Nah, berarti lu nggak setuju nih kalau misalnya pantai ditutup, villa-villa ditutup, lu nggak setuju nih kalau di Bali? Ini sekarang ya server-server di Bali ini, saya kan udah bicara sama beberapa server, mereka sekarang sudah mungkin kalau disulut itu mereka akan demo. Nah, berarti kenapa? Gini. Oke. Gimana, Bli? Kenapa? Karena pemerintah nggak adil. Orang yang olahraga bersepeda diperbolehkan, orang yang jogging diperbolehkan, orang main futsal, orang main bulu tangkis boleh, olahraga yang lain itu boleh, gym masih buka, server nggak dikasih. Mereka mau surfing di kolam renang, gimana dong solusinya?
Oke, Ya. kan kemarin tuh ada beberapa video yang sempat viral, ada turis gitu kan, bule lagi party-party di Iya, iya. villa, terus pada akhirnya diserang sama netizen karena kok lagi lockdown atau bukan lockdown ya, karena lagi self quarantine kok Karena, masih sempat bikin ya. party gitu ya. Menurut lo gimana? Saya tidak bisa menyalahkan warga negara turis-turis itu 100%. Karena begini, apa namanya? Kita balik ke Bapak Terawan ya. Kita bicara sedikit tentang Bapak Terawan, Menteri Kesehatan kita. Di awal-awal Februari ya, kan beliau seringkali bikin statement yang intinya itu virus ini tidak berbahaya. Virus ini akan sembuh dengan sendirinya. Nggak usah pakai masker, nggak perlu kecuali kalau sakit. Dan banyak statement beliau tuh yang sepertinya meremehkan kasus ini, virus ini. Kemudian mainstream media, ini kembali lagi ke mainstream media. Mainstream media itu dengan ya kita semua tahu ya, jika sebuah headline berita itu tidak seksi gitu, tidak kontrovertif, ya, itu tidak akan menarik, tidak mengundang clickbait kan. Mulailah statement Pak Terawan ini ditwist gitu. Jadi yang yang seharusnya menenangkan, jadinya seolah-olah kesannya itu meremehkan atau seolah-olah menyesatkan orang-orang. Akhirnya panik karena media massa juga mulai memberitakan, oh ini ada korban di sini, ini ada korban di sini, ini ada korban di sini. Itu berbarengan gitu loh. Korban. Akhirnya Pak Terawan ini disuruh diam kan akhirnya. Padahal sebenarnya menurut saya Pak Terawan itu orang militer kan, beliau orang militer. Dan saya yakin beliau tahu skema ini. Di ring 1 Jokowi itu saya yakin menteri-menteri ini tahu apa yang sebenarnya terjadi. Makanya sampai kemarin Menteri Pariwisata Wisnu Tama kan sempat bilang juga Juni-Juli akan kembali normal. Menteri selevel menteri bicara bikin statement seperti itu kan tidak mungkin sembarangan. Itu pasti sudah ada pertimbangan panjang sebelumnya, sudah ada percakapan yang panjang lah gitu. Jadi kasus bule itu, yang bule-bule party itu saya nggak bisa nyalain mereka 100% karena bisa jadi virus ini, bukan bisa jadi, seperti yang saya percaya 100%, virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan oleh mainstream media. Karena pemilik mainstream media ini, pemilik mainstream media, kekuatan di belakang mainstream media ini adalah orang-orang yang punya kepentingan di big pharma, di bisnis farmasi. If you follow the money ya, in every game, dalam semua permainan, mikro, makro, just follow the money. Ini skema COVID ini, siapa yang paling diuntungkan? Just follow the money, akhirnya kamu akan tiba di titik vaksin. Dan Bill Gates berkali-kali bilang vaksin ini adalah final solution, solusi terakhir. Orang dengan magnitude, dengan pengaruh, ya sebesar Bill Gates itu, dan dia bukan orang yang bodoh, mengatakan, bikin statement final solution, itu kan berarti dia tuh yakin banget tidak akan ada solusi lain. Cuman dia, jadi monopolinya udah ketahuan. Vaksin adalah jawabannya. Satu-satunya jawaban. Final solution kan satu-satunya jawaban berarti. Ya. Nah, berarti lu kalau memang lu bilang tidak seberbahaya itu, lu bukannya sempat ini ya beli ya, sama Nora bagi-bagi hand sanitizer di jalan ya? Ya. Masker. Sempat ya. Dan hand sanitizer. Itu karena saya membantu teman. Tapi kalau misalnya nggak seberbahaya itu kan kayak nggak perlu hand sanitizer dan masker. Iya, cuman kan kalau ketika gimana? saya membagi, ya, jadi pertimbangannya waktu itu teman ngajak, bro bantuin bagi-bagi ini dong. Kalau saya nggak pakai masker, bagi-bagi itu orang akan kabur. Karena ngelihat muka lo atau gimana? Keduanya.
percampuran kedua itu Oh yang bikin iya ini iya. maksudnya ya kan secara kita kan ceritanya lagi ngasih orang masker, ngasih orang Hmm. pembersih tangan. Sementara kalau kita nggak pakai Hmm. masker itu kan orang jadi nggak percaya. Dan itu pun Iya. murni saya lakukan karena bantu teman aja. Jadi dia punya punya apa? Punya dia ingin berdonasi gitu ya udah saya bantu. Gitu. Oh. Nothing Kalau nothing. kalau di Bali lu kemana-mana nggak pakai masker gitu? Naik sepeda atau jalan gitu? Apa turtleneck? Dipakai Pakai tapi di turtleneck? sini. Oh di sini. Gue kira pakai turtleneck. Di sini kan kalau kalau Iya. terus kalau kalau apa kalau ngelihat petugas itu naikin dikit. Oh. Nggak, Pak, tapi Pak, ini serius loh. Eh, Pak, ini serius apa ini. apa? Kamu Apa? harus searching ya. Tapi kawan-kawan kalau saya boleh saranin jangan kalau nyari apa pakai mesin search engine, pakai mesin pencari itu jangan pakai yang biasa kita gunakan. Jangan pakai yang inisialnya G itu. Karena mesin pencari yang Oh. inisialnya G itu algoritmanya sudah diatur Hmm. sedemikian rupa untuk mensupport skema ini berhasil. Jadi Oke. ketika kamu mencari informasi misalnya terlalu sering memakai masker itu justru akan mempercepat orang sakit itu ada beberapa dokter yang punya riset seperti itu. Dua dokter Hmm. perempuan, saya lupa namanya. Tapi kalau kamu cari itu di Google nggak akan ketemu. Tapi kalau kamu cari itu di informasi itu di mesin search engine yang lain selain Google, itu bisa kamu cari informasinya. Jadi sebenarnya orang Hmm. pakai masker itu kalau kalau kelamaan ya, terlalu lama dan terlalu sering, itu justru akan memperendah imunmu karena pernafasanmu itu tidak normal. You don't breathe, kamu tidak bernafas sebagaimana biasanya. Dan yang Oke. kedua, yang lebih penting lagi, yang saya pelajari selama ini dari semua data, orang-orang pakai masker itu akan secara psikologik kamu akan itu mengunci memakai masker itu ya, itu mengunci persepsimu tentang seberapa bahayanya virus ini. Gitu loh. Semakin kamu pakai Jadi masker, semakin kamu masker, kamu tersugesti untuk percaya jika virus ini bahaya dan imunmu seperti yang saya bilang sebelumnya, persepsimu menciptakan realitamu. Ketika ketika semua orang memiliki persepsi yang sama, realita itu akan terjadi. Kekuatan pikiran itu luar biasa soalnya. Metafisika itu, quantum fisik itu ilmunya. Itu bisa cari Dr. Bruce Lipton. Bruce Lipton itu beliau mencerahkan banget dan beliau tidak pernah Dr. Bruce Lipton itu tidak pernah diberi panggung di media-media mainstream Indonesia ataupun di luar negeri. ya. Bukannya lebih bagus ya beli ya? Sekarang kan orang-orang jadi lebih aware soal kebersihan gitu kan, dari kebersihan tangan, cuci tangan segala macam, bahkan Iya, itu memakai masker. Kalau agama ngomongin Islam soal masker kan, gimana beli? di agama Islam kan dari dulu diajarkan cuci tangan segala macam kan. Ya, ya. Nah Ya, terus ketika keluar rumah kan banyak polutan nih, banyak polutan. Ketika pakai masker kan kalau toh memang COVID itu menurut lo nggak berbahaya, kan juga membantu kita menjaga kesehatan kan dari gini loh, polutan-polutan yang ada gitu. betul. Hmm. Menurut data di Wuhan ya, menurut data di Wuhan, jika usiamu di bawah 50 tahun dan kamu Ya. tidak punya penyakit yang parah, meskipun imunmu itu pas-pasan kayak imun kita berdua nih, kan kita kan masih minum, rokok segala macam. Meskipun imun kita ini pas-pasan, kemungkinan sembuh kita tuh 99%. Itu ada datanya dari Wuhan. Data yang sama juga disampaikan oleh 2 dokter di California yang video di YouTube-nya itu sudah memiliki 5 juta viewers lalu dihapus oleh YouTube dengan alasan mengganggu community bla 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 bullshit itu. 2 dokter itu persis sama angka fatality-nya COVID ini 0,03, bahkan lebih rendah dari 1%, 0,03%. So, basically kamu nyebrang jalan beli bakso di depan rumahmu, di warung depan rumah, beli bakso. Udah pasti di ketemu jalan virus yang sepi. itu. Enggak, bukan. Di jalan yang sepi gitu ya. Kamu nyebrang beli bakso, nggak ngeliat kiri kanan, kemungkinan mati itu lebih tinggi daripada kena COVID. Percentage ya, kita bicara percentage. Ya. Oke. Jadi berarti ketika lu nggak setuju bahwa virus itu tidak seberbahaya itu, peraturan pemerintah soal self quarantine dan PSBB ini seharusnya dihilangkan gitu.
I think so ya. Kembali Oh. normal. Ya, ini solusi dari saya kan. Dari tadi kan orang pasti mikirnya ini jadi ngebaca. Oh, lu baca doang ada solusi nih. Iya. Ya. Ya. Solusinya apa? Solusi ini juga sudah disampaikan oleh siapa namanya? Solusi ini juga sudah disampaikan oleh Dr. Tirta. Orang yang sudah positif COVID, yang terjangkit COVID dan orang yang usianya sudah lanjut, yang sudah di positif COVID. Jadi tiap-tiap kota yang angka penderita COVID-nya tinggi itu dibikinkan mega cluster. Jadi mega cluster ini jadi satu pintu dia, satu pintu. Jadi semua orang yang terkena COVID itu dikumpulkan di sana. Kan nggak banyak itu sebenarnya. Tiap kota tuh berapa sih? Di Bali cuman berapa sih yang kena COVID? Cuman media aja yang membuat kesannya tuh semua orang kena COVID, like fuck media man. Jadi tiap kota yang memang ada gini penderita COVID-nya itu dibikinkan mega cluster agar satu untuk menyelamatkan, satu untuk memutus penularan kan karena tidak menyebar. Kedua, untuk menyelamatkan nyawa tenaga medis, karena tenaga medis tidak akan sepanik yang sekarang ini, karena mereka sudah satu pintu semua, dipusatkan di satu tempat. Saya pikir kalau pemerintah serius itu bikin mega cluster tuh bukan hal yang susah loh. Contohnya di Bali ya, sekarang kan Bali punya kantor Pemda Badung. Pemda Bandung itu punya kantor yang sangat megah, gede banget dan bersih dan mewah. Itu bisa menampung ribuan orang. Dan harusnya dibikin klaster itu. Iya, kenapa? Jadi yang memang positif di Bali dikumpulin di sana semua. Jadi tidak menimbulkan kepanikan massa, menyelamatkan nyawa petugas medis dan penyebarannya di sana-sana aja gitu. Dan untuk yang muda-muda tetap berkegiatan seperti biasa, jadi jam malam, penutupan pantai, penutupan jalan itu tidak perlu. Cuman perlunya adaptasi. Ya, seperti yang Mas Gofar bilang tadi lah, pakai masker, cuci tangan. Ya, itu kan untuk orang Indonesia yang suka makan nggak pakai sendok garpu gitu kan bagus tuh cuci tangan, itu kamu nggak diare kan. Terus pakai masker untuk melindungi kita dari TBC. TBC itu lebih berbahaya daripada COVID. Angka kematian TBC di Indonesia itu jauh lebih tinggi dari COVID, dan dia penularannya itu sudah terbukti airborne, lewat udara. Dokter Tirta juga sudah mengkonfirmasi itu. Dokter-dokter lain juga banyak yang memberi saya informasi seperti itu. Jadi TBC ini jauh lebih fatal sebenarnya daripada COVID. Dan jika sekarang kamu memang ingin menjaga kesehatanmu, pakai masker tuh sebenarnya kamu tuh melindungi dirimu tuh bukan dari COVID tapi dari TBC. Dan solusi ketiga apa tadi? Social distancing. Social distancing itu perlu. Ya kalau kamu nggak mau kurap, nggak mau kadas ya perlu sih. Berarti intinya adalah menurut lo PSBB itu dihilangkan, tapi orang-orang tetap melakukan yang namanya pakai masker, pakai sanitizer, adaptasi, dan melakukan pekerjaan seperti biasanya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya harus ada konser itu ya konser aja gitu. Tapi mungkin ya penontonnya pakai masker semua, it's okay lah. Vokalisnya pakai masker. Ya kan Slipknot pakai topeng bisa nyanyi. Oh iya bener juga. Nggak ngaruh juga ya. Atau masker dari jaring lagi. Iya malah bagusan. Ini gue ngelihat Twitternya Alit ya. Alit tuh ngomong kayak, kenapa ketika lo menyuarakan soal Bali tolak reklamasi itu jarang dapat spotlight gitu kan? Tapi ketika lo menyuarakan teori konspirasi, lo dapat spotlight dari diwawancara TV segala macam. Yang pada akhirnya yang ditakutkan oleh Alit kalau nggak salah gue baca ya, apakah ini penggiringan biar lo dikatain halu? Yang pada akhirnya ketika lo mau kampanye apapun, mau Bali tolak reklamasi kayak mau apapun itu dianggap kayak sesuatu yang halu aja. Iya. Ini analisa si Alit Sitlisius itu 100% benar. Dan ini adalah sebuah penerapan metode Operation Mockingbird. Kalian bisa search, ini namanya Operation Mockingbird. Operation Mockingbird itu adalah
taktik atau strategi membuat orang kehilangan kredibilitasnya. Jadi saya ketika menerima tawaran dari Kompas kemarin itu, saya memang dikondisikan untuk dijebak dan saya kurang ngeh gitu. Karena saya membuat keputusannya buru-buru, itu keputusan itu saya ambil like last minute gitu, ya ambil aja deh. Akhirnya saya kurang siap dengan data saya, meskipun apa yang saya ucapkan di sesi Aiman Kompas itu tidak ada yang salah menurut saya berdasarkan data yang saya punya. Tapi karena mereka memframe, jadi ketika saya menjelaskan dipotong iklan, ketika saya bicara dipotong sama si Aiman anjing, Anji, saya bilang Anji. Anji penyanyi. Oh Anji, iya. Oh Jadi Anji. ketika saya bicara dipotong no. terus sama dia, ketika dokter yang lagi narasumber lagi satunya bicara tidak pernah dipotong sama si Aiman. Jadi di Kompas itu saya emosi ngobrolnya. Ketika mau jelasin dipotong iklan, makanya artikulasi saya tidak bagus waktu itu dan saya di sana kecolongan. Dan mereka berhasil mempraktekkan strategi Operation Mockingbird. Mockingbird namanya. Jadi Mockingbird kan mengolok-olok itu loh. Ya, kayak membuat lu malu jadinya ya. Iya gitu. Dan itu cukup berhasil. Tapi dari misalnya yang nonton tuh let's say 1 juta orang yang nonton ya. Ya. Bilanglah 70%-nya menganggap saya orang halu. 30% ini yang mereka sebelumnya tidak mengerti apa-apa, mungkin mereka tidak terlalu paham tentang teori konspirasi. 30% ini akhirnya mereka akan mencoba cari tahu, mencoba belajar, dan akhirnya akan ada lebih banyak orang lagi yang percaya. Karena saya yakin banget, semakin banyak orang yang percaya akan konspirasi ini, semakin banyak orang yang tahu bagaimana penyakit ini membunuhmu secara psikologik, maka orang-orang akan tidak sepanik sekarang. Orang-orang akan lebih berani hidup dan rumah sakit akan tidak dipenuhi orang-orang yang seharusnya tidak sakit. Pasien-pasien pasien-pasien non-COVID yang memang kritis, yang mereka tuh perlu penanganan yang intensif, akhirnya mereka bisa ditangani sebagaimana mestinya. Karena sekarang kan banyak banget sekarang kan banyak banget pasien non COVID yang mereka tuh karena penanganannya, karena tenaga rumah sakit penuh, karena banyak orang yang seharusnya tidak sakit merasa sakit karena tiap hari diserang berita negatif ini. Pasien-pasien yang kronis non COVID akhirnya tidak tertangani secara semestinya dan akhirnya mereka meninggal. Oke. Ya. Dan ini kemarin juga saya dengar ada yang curhat gitu, almarhum Mas Didi Kempot. Jadi beliau itu sudah lama tidak enak badan, sudah lama nggak fit lah. Tapi karena bombardir mainstream media yang sangat mengerikan dan kondisi rumah sakit yang digambarkan begitu panik segala macam, akhirnya beliau tidak mau ke rumah sakit gitu. Beliau memilih untuk tidak mengobati penyakitnya. Oh, sempat ngobrol sama lu gitu? Enggak, ada teman yang curhat ke saya, orang yang cukup kenal dengan beliau gitu. Dan akhirnya ya, jadi kalau kita pikir baik-baik sekarang kan, jika misalnya mainstream media ini tidak sebegitunya menakut-nakuti rakyat, kan besar kemungkinan orang-orang akan lebih santai, tetap cuci tangan, tetap pakai masker, tapi orang-orang nggak ketakutan gitu loh. Soalnya gini loh, ya seperti balik ke metodenya Dr. Bruce Lipton tadi, ketika orang-orang ketakutan itu adalah orang-orang yang paling gampang sakit, orang-orang yang paling gampang dikelabui, orang-orang yang paling gampang dikontrol itu adalah orang-orang yang ketakutan. Dan itu teknik ini, metode ini sudah digunakan sejak zaman Nazi, sejak sebelum zaman Nazi juga sudah digunakan oleh elit global ini. Oke, ini mungkin kita mungkin yang paling bijak sekarang ini ya paling beres adalah dengan berdoa ya kepada teman-teman yang mungkin punya kerabat atau yang tutup usia segala macam. Semoga terutama Pak D ya yang kita kenal juga gitu kan. Semoga mendapatkan tempat yang lebih baik gitu kan. Oke. Nah, iya, berikutnya adalah soal pernyataan lo yang sepertinya terburu-buru mendapatkan mengiyakan interview dari Kompas. Berarti lu menyesal dong udah mau ikutan gitu? Enggak juga sih. Enggak juga.
Karena Enggak juga. itu seperti saya bilang tadi, seperti yang saya bilang tadi dari misalnya misalnya 1 juta orang yang nonton, ada 30 atau 20%-nya yang nangkep maksud, meskipun statement saya kurang tertata waktu itu, tapi buktinya di Bali, di beberapa grup-grup Facebook itu sudah mulai ada beberapa statement yang kayak mengiyakan statement saya gitu. Meskipun tidak banyak, tapi sudah ada beberapa. Jika saya tidak mengambil tawaran Kompas itu, mungkin orang-orang itu akan tetap merasa ketakutan. Jadi meskipun lu bilang bahwa media mainstream itu adalah wah ini nggak bener nih, matikan TV. Tapi ketika lu mengambil interview itu adalah semata-mata untuk kayak biar ada spotlight, biar lu menyuarakan pendapat lo gitu ya. Betul. Karena saya lihat sekarang di Indonesia hampir 99%, ya bisa dibilang hampir 100% media mainstream, TV terutama, berita buruknya tuh jauh lebih dominan daripada berita kesembuhan. Padahal menurut banyak dokter, menurut banyak tenaga medis, orang yang sembuh ini banyak banget gitu loh. Jadi kalau dibilang penyakit ini sangat mematikan itu salah, karena yang sembuh juga banyak sekali. Oke, jadi itu yang nggak diberitakan sama media menurut lo? Seperti ada kesengajaan, seperti ada sebuah karena itu juga dilakukan di media-media di negara-negara modern, negara maju juga, mereka juga media-media mainstream di sana juga melakukan metode yang sama. Dan seperti kita tahu media di dunia ini kan media-media yang berpengaruh ya. Saya nggak akan bilang namanya nanti lagi. Itu dikuasai oleh dikontrol oleh 6 perusahaan. Ya itu yang komen-komen itu ada benar tebaan itu. Jadi mereka ini punya ratusan anak-anak media untuk menciptakan ilusi jika kita itu punya pilihan. Padahal sebenarnya pilihan kita itu tidak ada, karena narasi besar yang dari pusat itu ya adalah sebarkanlah ketakutan agar orang-orang makin banyak takut, makin banyak sakit. Angka korban Covid tinggi, akhirnya negara-negara lockdown, akhirnya negara-negara menerima wajib vaksin, mandatory vaksin. Ketika kita sudah tiba di titik itu, kita menyerah, semua orang menjadi dari ekonomi A, B, semua menjadi D, karena donasi, akhirnya semua miskin bareng gitu, barengan miskin. Akhirnya kita, gimana caranya biar kita bisa balik ke, datanglah malaikat Bill Gates dengan solusinya. Oh, final solution. Kan dia, ini saya nggak ngarang loh. Di banyak interview dia bilang gitu, satu-satunya cara agar dunia ini normal kembali adalah dengan vaksin. Vaksin. Berulang-ulang kali. Dan dia bukan dokter. Tapi kan di belakang Bill Gates kan mereka punya ilmuwan yang meriset itu semua, gitu kan, punya dokter. Dr. Fauci. Jika kawan-kawan ingin benar-benar tahu siapa Fauci sebenarnya, go to apa tadi websitenya Mas? Plandemic Movie apa? Go to www.plandemicmovie.com atau .org. Itu membongkar topeng Fauci yang sebenarnya. Jadi dan itu kalau kamu cari di Google ya, ini kesebut tuh, disensor. Ya, jika Anda cari informasi, sepertinya mengalami kendala, Jering. Kenapa? Jering mengalami kendala. Oke, nah mulai normal lagi. Ya, masih kendala. Kendala apa? Kak, ya udah mulai ngeblur. Serius? What the fuck? See? Listriknya mati kali. Enggak, hidup. Bener. Hidup. Paketnya habis kali, Anjing, ini pakai wifi. Aku what the fuck? Tapi suaranya masih agak jelas sih. Masih agak jelas. Oke. Saya lanjutin aja ya ngomongnya. Gara-gara tadi bilang inisial G itu anjing. Kalau mau tahu siapa Fauci yang sebenarnya, itu cari www.plandemicmovie.com. Itu di sana mengupas siapa Fauci sebenarnya. Dan jika Anda ingin tahu siapa Tedros
kepala WHO sekarang itu juga punya rekam jejak yang sangat kotor, dan kalian tidak akan bisa cari informasi itu di mesin pencari yang selama ini kita pakai. Jadi pakailah mesin pencari yang lain. Di sana kalian akan bisa mencari semua berita tanpa filter. Ya, jadi algoritmanya tidak difilter. Jadi di sana pertempurannya fair gitu loh. Pertempuran informasinya fair. Dan kamu bikin keputusan sendiri. You make your own decision. Jadi jangan mau disetir sama narasi tunggal WHO ini, jangan. Jangan mau disetir sama narasi tunggal mainstream media, jangan. Kita harus cari informasi dari semua sisi, because kita semua tahu media ini dikuasai oleh kekuatan yang itu-itu aja, dan kekuatan yang itu-itu aja, mereka punya investasi besar-besaran di farmasi. Kalau kamu mengikuti pola skema COVID ini, kan solusi satu-satunya itu adalah vaksin, farmasi. Iya. Jadi mainstream media, tentu saja bos-bos mainstream media yang berpengaruh mendukung vaksin. Oke. Bli, lu pernah dites COVID gak sih? Belum. Oke. Kemarin gue sempat dites COVID kan. Soalnya ada waktu ada mau endoskopi, memasukkan sesuatu dalam mulut gitu kan. Selang gitu kan, harus ada yang namanya tes COVID dan scan toraks segala macam, dan ya alhamdulillah sih negatif ya. Nggak ada tanda-tanda soal COVID. Swab ya? Enggak, ini di scan torak, CT scan torak sama darah segala macam. Oke. Ya. Nah, di situ kan berarti lu belum pernah tes COVID, dan karena emang lu nggak percaya itu gitu. Saya percaya COVID itu ada, cuman saya belum dites. Ya. Oke. Nah, terus Bli, ini ngomongin soal yang namanya konspirasi gitu kan. Masih ngomongin soal konspirasi. Bukannya lu sempat bilang ya bahwa ada beberapa konspirasi yang lumayan diserang sama netizen ini soal climate change. Betul. Perubahan iklim. Katanya lu bilang itulah konspirasi. Gini. Ini perlu saya perjelas di sini ya. Ini kesempatan saya meluruskan. Kita semua itu kan percakapan itu terjadi di Twitter. Ketika itu saya sedang berdebat tentang masalah COVID gitu, lalu melebar ke perihal PBB, dan saya dari beberapa informasi, dari beberapa buku yang saya baca, ternyata PBB ini climate change adalah salah satu agenda yang didukung oleh PBB. Saya tidak mengatakan perubahan iklim itu bohong, enggak. Yang saya maksud di tweet saya itu adalah solusi-solusi yang ditawarkan oleh PBB terkait climate change ini banyak yang tidak real, yang banyak yang palsu, itu solusi-solusi palsu. Contohnya solusi yang sebenarnya, contohnya kalau kamu cari dokumenter terbaru rilisan Michael Moore, judulnya Planet of the Humans, yang baru rilis 5 hari lalu, di sana menjelaskan bagaimana solar panel yang selama ini kita anggap sangat ramah lingkungan, ramah energi, itu ternyata efek daya hancurnya itu lebih besar daripada kita menggunakan sumber energi gas atau fosil. Iya, seperti itu. Dan itu salah satu solusi ya. Jadi ketika saya bilang di tweet itu, karena jumlah karakter nulis di tweet itu kan nggak usah panjang-panjang itu, ya terbatas. Jadi saya nyingkat itu, climate change yang digaungkan oleh PBB ini hoax, karena saya nggak bilang climate change-nya yang hoax, yang digaungkan oleh PBB. Jadi solusi-solusi yang mereka berikan itu nggak masuk akal, karena itu lebih ke bisnis, karena banyak industri, banyak korporat besar bermain di sana. Itu namanya greenwashing segala macam itu ya. Dan buang hostel, setelah saya nonton dokumenter itu, saya kan punya hostel di Nusa Lembongan yang selama ini pakai solar panel. Setelah nonton dokumenter itu, saya ngobrol ke partner-partner saya, ya setelah ini mungkin kita akan jadikan dia rumah bordil aja deh. Ikut dong. Jadi investor. Jadi investor. Investor apa karyawan? Investor apa karyawan? Jadi selektor yang nyeleksi gitu ya. Oke. Karena gue kaget juga sih ketika lu ngomong itu. Bukannya lu lumayan menjadi aktivis soal alam gitu kan? Betul. Iya betul. Jadi
baru baru kebuka itu cakrawala karena skema COVID ini akhirnya Ya. kan ini saya ngulik skema COVID ini akhirnya saya ketemu dengan apa yang namanya Agenda 21. Agenda 21 itu agendanya PBB yang akan menjadi yang akan terwujud secara utuh tahun 2030. Jadi poin dari Agenda 21 ini adalah sentralisasi energi. Semua itu akan tersentralize, dikuasai oleh kelompok-kelompok yang itu saja, dan itu tidak banyak orang yang tahu, dan diperkuat lagi oleh dokumenternya Michael Moore. Michael Moore kan dia punya credibility yang ya cukup bagus lah ya sebagai ya bisa dibilang Michael Moore tuh mungkin sedikit kayak Dandi Laksononya Amerika lah gitu lah. Mungkin ya. Jadi diperkuat oleh dokumenternya Michael Moore, akhirnya saya berkeyakinan jika memang PBB ini memang dibentuk bukan untuk kemakmuran seluruh anggotanya, tapi untuk melanggengkan monopoli kekuasaan elit yang membentuk PBB itu sendiri. Nah, ketika lu bilang bahwa dari beberapa konspirasi ini soal COVID, soal climate change itu memang ada kelompok di belakangnya, apakah soal yang namanya anti COVID, gue bilangnya apa ya, anti COVID ya? Apa sih? Kayak orang semacam lo yang tidak percaya COVID tidak terlalu berbahaya, apakah memang ada kelompok juga nih yang saling bertukar informasi untuk saling bertukar informasi pergerakannya, ya untuk si COVID ini? Apakah ada kelompok yang berkaitan antar negara? Untuk melawan, maksudnya? Iya, untuk melawan. Ya, untuk melawan si COVID ini, seperti yang kampanye-kampanye lo lakukan. Seperti yang kampanye saya lakukan. Itu di beberapa negara biasanya, ini kadang-kadang kita terjebak ya, sama framing media gitu. Iya. Ketika misalnya contohnya di Amerika gitu. Di Amerika jika Anda tidak mau ketakutan, jika Anda memilih untuk mencoba mencari informasi alternatif di luar informasi yang disajikan mainstream media, Anda akan dituduh sebagai seorang supporter Trump. Gitu. Di Indonesia, ketika Anda mencoba mencari informasi alternatif atau mencoba untuk tidak ketakutan, Anda akan dipojokkan dengan stigma Anda tuh seorang agama radikal. Saya nggak bilang nama agamanya ya. Intinya pokoknya kamu tuh ini radikal, ini. Ya, sepertinya mati di sini. Bli, nggak kedengeran suara lu, Bli. Oke, ini suara nggak kedengeran. Ya, nggak ada suaranya di sini. Nggak ada suara. Nggak ada suara semuanya.